Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini 31 Januari 2025 bertepatan dengan 1 Sya'ban 1446 Hijriah. Sebentar lagi, 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka kita harus mempelajari, mentadaburi Al-Qur'an. Mengapa kita harus mentadaburi Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an. Al-ayat. Afala yatadabbarunal Qur'an. Kalimat tanya, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Kalimat tanya negatif, esensinya adalah perintah untuk mentadaburi Al-Qur'an. Mentadaburi tentu mulai dari membaca, menghafalkan, memahami kata demi kata termasuk tafsirnya, mengamalkannya lalu mengajarkannya. Kata yang digunakan adalah yatadabbaruna, satu pola dengan tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Di situ ada huruf ta, kata ahli bahasa, tadaburi itu artinya perlu keseriusan. Untuk mentadaburi Al-Quran perlu keseriusan. Yang kedua, huruf ba-nya ditasydid. Apa tasdid? Ganda. Artinya energi untuk mentadaburi Al-Quran harus ganda, jangan biasa-biasa saja. Al-Quran bahasa Arab. Banyak ilmu yang digunakan untuk menganalisa Al-Quran, disebutnya ulumul Quran. Dua diantaranya adalah ilmu nahu dan ilmu sorof. Apa itu ilmu nahu sorof? Ilmu tata bahasa Arab untuk memahami bentuk dan arti suatu kata dalam Al-Quran. Ada pertanyaan, apakah ilmu nahwu sorof itu mudah? Jawabannya bisa bermacam-macam, tergantung pengalaman kita masing-masing. Bisa ada yang bilang sulit, ada yang mudah, ada yang bilang sangat mudah, macam-macam jawabannya. Apapun persepsi jamaah sekalian terhadap nahwu sorof, mari sama-sama kita lihat surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 17 sebagaimana khotib baca di mukadimah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad, dan sungguhnya serius. Yassarna, kami telah mudahkan. Kalau Allah menggunakan kata na, kami, itu bisa bermakna azama nafsahu, Allah sedang mengagungkan dirinya sendiri,
Atau yang kedua, ada keterlibatan selain Allah. Siapa? Mulai dari malaikat termasuk manusia. Dan sungguh kami telah mudahkan, kata Allah. Apa yang Allah mudahkan? Al-Qur'ana. Kalimatnya sangat jelas. Dan sungguh kami, kata Allah, telah mudahkan Al-Quran. Untuk diapakan? Lidzikri. Li itu bagi, zikir. Apa? Kata kuncinya adalah ada pada kata zikir. Zikir itu jamaah sekalian setidaknya meliputi 3 aktivitas. Pertama, zikir itu adalah membaca berulang-ulang. Artinya, Al-Quran Allah mudahkan untuk dibaca berulang-ulang. Kita bukan orang Arab, kita orang Indonesia. Allah mudahkan bagi kita untuk membaca Al-Quran berulang-ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, zikir itu adalah dihafalkan. Makanya hari ini banyak metode cara menghafal Al-Quran dengan mudah. Tahfidz. Ada pesantrennya, metodenya. Artinya Al-Quran akan mudah untuk dihafalkan bahkan oleh anak yang belum bisa baca tulis sekalipun. Kita bisa lihat di YouTube. Anak yang belum bisa baca tulis sudah banyak hafalan Al-Qurannya. Karena memang Allah telah mudahkan Al-Quran lidzikri, salah satunya untuk dihafalkan. Dan yang ketiga adalah afdhalu dzikri. Dzikir yang paling utama adalah setelah membaca berulang-ulang menghafalkan. Fa'lam. Ketahuilah, fahamilah. Berarti Al-Quran mudah untuk difahami. Jadi berdasarkan ayat ini, Allah telah mudahkan Al-Quran untuk dibaca berulang-ulang, dihafalkan dan difahami. Apa hubungannya sama Nausorob? Nausorob adalah bagian dari ilmu-ilmu untuk mempelajari Al-Quran. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mudahkan Al-Quran untuk dibaca, dihafalkan dan difahami, maka pasti Allah pula akan memudahkan kita untuk mempelajari ilmu Nahu Sorob. Pertanyaannya, apa masalahnya kalau demikian? Masalahnya sudah Allah jawab di ayat yang sama, surat Al-Qamar ayat 17. Fahal mim muddakir. Fa maka hal adakah min dari mudakir, orang yang mau berzikir. Maka mau tidak kita mempelajari Al-Quran? Mau tidak kita mempelajari Nahu Sorob? Mau tidak kita belajar Nahu Sorob secara berulang-ulang? Baru sekali sudah nyerah. Berulang-ulang dibaca. Yang kedua dihafalkan. Tidak cukup baca dan hafalkan, fahami makna-maknanya. Jadi kuncinya adalah mau tidak berinteraksi dengan Al-Quran, termasuk ilmu-ilmu Al-Quran. Nahu Sorob salah duanya. Satu ayat saja ini cukup bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, memotivasi kita. Apapun profesi kita hari ini, siapapun kita hari ini, apapun warna jaket kita hari ini, maka pelajari Al-Quran. Cukup satu ayat. Ternyata Allah mengulanginya lagi di surat yang sama, di surat Al-Qamar di ayat 22. Tadi ayat 17, sekarang 22. Dengan redaksi yang 100% sama. Tidak cukup di ayat 22 dan 17. Allah ulangi lagi di ayat 32. Dengan redaksi yang 100% sama. Tidak cukup tidak ayat, 3 ayat. Allah tambah lagi di ayat 40, masih di surat Al-Qamar. Artinya apa? Ada 4 ayat dengan redaksi yang 100% sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran, termasuk Allah mudahkan perangkat-perangkatnya, antara lain ilmu Nahu Sorob. Mau tidak mempelajarinya? Kuncinya mau atau tidak. Pak Ahmad, saya sibuk. Khotib alhamdulillah dulu tahun 2007, ketika itu usia 35 tahun, sebagai karyawan swasta, belajar Nahu Sorob sore hari setelah selesai ngantor. Bisa dua kali atau 3 kali dalam seminggu. Alhamdulillah dalam waktu Januari sampai Mei 5 bulan, Allah berikan kemampuan untuk memahami ilmu Nahu Sorob tingkat dasar. Jadi kalau hari ini ada yang beranggapan saya sibuk, saya karyawan, saya pengusaha, tidak ada alasan. Siapapun kita hari ini mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka tidak ada alasan untuk tidak mempelajari Al-Quran, termasuk ilmu nahu sorof di dalamnya. Karena ilmu nahu sorof itu ibarat alat, ibarat pisau, ibarat golok. Maka kelapa yang begitu nikmat dengan golok akan dibuka, akan terasa nikmatnya di tenggorokan. Demikian juga nahu sorof bisa membedah kata demi kata dalam Al-Quran. Sebagai motivasi bagi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang ini sering disampaikan oleh para penceramah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kata Nabi Muhammad SAW, khairukum, manusia terbaik sedunia itu adalah man, orang yang ta'allama, mempelajari Al-Qur'ana, mempelajari Al-Quran. Jangan banget cukup sampai mempelajari Al-Quran. Karena kalimat selanjutnya, wa dan allamahu, mengajarkannya. Inilah rahasianya. Kalau mau menguasai ilmu Al-Quran, termasuk nahu sorof, maka niatkan. Selain untuk niat belajar, untuk paham diri sendiri, maka niatkan juga untuk ingin mengajarkannya. Karena hadisnya pun adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana. Orang yang paling baik itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan sekaligus mengajarkannya. Itulah rahasianya. Kalau kita ingin menguasai nahu sorof, selain berulang-ulang dibacanya, ada yang harus dihafalkan dan harus dipahami kaidah-kaidahnya. Lalu niatkan, jangan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Semoga dengan itu kita termasuk yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling baik. Kemudian Sayyidina Umar juga pernah menyampaikan, walaupun ini bukan hadis, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ta'allamul arabiyyata, pelajarilah oleh kalian bahasa Arab. Kenapa demikian? Fa innaha, karena dia bahasa Arab itu min dinikum, adalah bagian dari agama kalian. Jadi kesimpulannya, tadabbur Al-Quran itu perintah Allah. Ilmunya antara lain ilmu nahu sorof, dan Allah sudah mudahkan Al-Quran termasuk ilmu nahu sorof untuk dibaca berulang-ulang, dihafalkan dan dipahami makna-maknanya. Tinggal kita mau tidak untuk mempelajarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk mempelajari Al-Quran, menghafalkannya, memahaminya, mengamalkannya dan mengajarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
Waladzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.